Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin, ini mau random reading ya, jadi sekeluarnya kartunya ngajakin ngobrolin tentang apa itu yang akan kita bahas. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang sakit tubuhnya, kiranya segera harmoni kembali. Yang saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya engkau merasakan energi keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dan ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Dan buat sedang menantikan jodoh, kiranya cahaya ilahi menyembuhkan relung-relung hatimu, menjadikanmu pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik sebagai jodohmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, let's see. Kali ini tentang apa sih? Cinta ya. Wow, ada orang baru nih yang pendekatan sama kamu ya. Oh my god, true love atau cinta sejati. Oh, past life relationship, wah keren. Jadi gini, ini dalam kurun waktu dekat ya, sebentar lagi, ini kamu akan bertemu dengan orang. Sepertinya ini sih kalau dilihat ini orang baru ya, ini bukan orang lama. Kenapa orang baru? Karena dia ini mau PDKT ke kamu, tapi enggak langsung ini ya, enggak langsung gedebak-gedebuk kawin gitu, enggak. Tapi ini dia mau mengenal kamu lebih jauh dulu, alon-alon wae gitu ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Jadi dia mau pelan-pelan mengenal kamu, mengenal keluargamu ya. Terus kemudian semakin dalam. And you know what? Ini yang datang, ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Karena ini adalah cinta sejati kamu. Cinta sejati itu apa sih? Cinta sejati itu gini loh. Kalian yang bisa saling menerima satu sama lain, sayangnya nggak pakai syarat, sayang atau cintanya tuh nggak pakai embel-embel, udah sayang-sayang aja. Kenapa seperti itu? Kenapa kamu bertemu dengan seseorang and then ternyata dia adalah cinta sejatimu? Tahu nggak? Ini bikin merinding bulu ketek gue. Kenapa? Karena ini ternyata past life relationship. Artinya di kehidupan sebelumnya kamu sama dia itu sudah kenal satu sama lain. Nanti kita akan cari tahu kenapa ya. Oke. Ini ceritanya seperti itu. Jadi ada seseorang, orang baru yang mendekat ya. Dan ternyata dia adalah cinta sejati kamu. Oke, Bunda mau cek dulu. Orang barunya gimana sih? Siapa sih gitu ya? Bisa jadi ini belum ketemu atau ini kamu sedang tahap kayak pendekatan gitu ya. Kita akan lihat dulu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Wow, ada Three of Swords. Ternyata jalan yang kalian tempuh juga sepertinya nggak gampang. Ya, oke. Wow. Ini apa ya? Kalau ada kurva, itu kurvanya up and down, up and down, up and down, gitu ya. Oke. Siapakah dia? Yang pertama, Bunda akan baca dulu deh ceritanya gimana, alur ceritanya gimana. Ini cukup lucu sih, karena gini, hubungan kalian tuh nggak mulus-mulus gitu aja ya. Hubungan kalian tuh bocel-bocel.
bocah ya, bukan bocil ya. Oke, hubungan kalian tuh bocah-bocah. Kenapa? Karena kamu sama dia ya, ketika menjalani kehidupan itu sempat putus loh. Ini sempat putus ya, sempat broken. Mungkin kalau nggak putus, sempat ada sesuatu, kalian menjauh gitu loh. Sempat terpisah di sini ada Three of Swords. Tapi nggak tahu gimana ya, kadang Bunda suka ngomong, kalau jodoh tuh ya, mau dihindari kayak gimana pun tuh tetap ketemu juga. Ya, sementara kalau nggak jodoh, mau ditarik kayak gimana pun, usahanya kayak gimana pun, ya udah akan lepas-lepas aja. Dan ini dia nih ya, kenapa? Jadi setelah kalian berpisah, ini balik lagi. Balik lagi, tapi memang ini ketika balik lagi pun ternyata juga nggak mulus-mulus amat. Masih juga hubungannya penuh emosional, ujiannya masih banyak, halangan rintangannya masih banyak ya. Tapi karena memang di past life atau kalian pernah terkoneksi, ini judgment, kartu judgment ini menggambarkan bahwa kalian connected loh gitu loh, di kehidupan masa lalu tuh connected ya. Connected, and ya udah tetap balik lagi gitu ya, takdir membawa kalian ke sana ya. Bunda melihat ini salah satu faktornya mungkin finansial juga menjadi penyebab ya. Tapi overall ini hubungan seseorang yang datang dalam kehidupan kamu yang adalah cinta sejatimu, ini mengalami pergolakan luar biasa dalam hubungan kalian tapi akhirnya jadi gitu ya. Oke? Siapa sih dia? Ini salah satu ya, zodiaknya adalah Gemini, Aquarius, Libra, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian oh ini semua sayang ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, semua zodiak ada ya. Jadi salah satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ketemunya paling mungkin lewat mana sih ini? Ketemunya di keramaian ya. Sekalipun ini tidak menutup kemungkinan segala macam bentuk ketemu kalian di mana bisa online bisa apa, tapi paling energi paling kuat yang terlihat tertangkap di kartu adalah kalian akan bertemu di crowd, di keramaian. Itu bisa di public space atau misalnya di reunian atau misalnya pas kamu kopdar sama teman-teman kamu ngajakin teman, bisa kayak gitu ya, modelnya tuh seperti itu. Oke. Bunda akan tarik ciri-cirinya sebentar lagi, tapi sebelum ke ciri-ciri Bunda mau bacain dulu past life-nya kalian. Kita buka dan kita lihat dulu past life-nya ya. Kenapa sih kok di kehidupan sekarang itu ketemu? Weisenme. Past life kamu dan dia. By the way, ya kalau percaya reinkarnasi sih, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kita ini hidup di berlapis-lapis kehidupan ya. Dan kalau misalnya kamu ketemu, dan biasanya orang yang tidak menuntaskan perjanjian misi jiwanya akan dipertemukan lagi untuk menuntaskan. Kalau misalnya udah tuntas ya udah nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau belum tuntas itu akan ketemu lagi. Belum tuntasnya kenapa sih masih ada kemelekatan bahasanya. Dan itu belum tentu loh, misalnya ketemu di kehidupan saat ini, belum tentu itu ketemunya di kehidupan pas sebelum ini. Paham ya? Jadi bisa jadi itu ketemunya entah di kehidupan yang keberapa gitu loh. Tidak semuanya langsung ketemu makbrek di satu siklus kehidupan, itu belum tentu. Dan kalau misalnya ketemu di kehidupan saat ini, di kehidupan mendatang itu juga belum tentu di pas kehidupan setelah ini. Bisa jadi mungkin next life after apa ya? Setelah kehidupan yang satunya. Belibet amat sih Bunda ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kalian paham ya isi hatinya Bunda ya. Oke. Bunda mau bikin giveaway ya. Bunda mau bikin giveaway. Silahkan kalian jawab. Yang pertama, apakah kalian percaya reinkarnasi? Kalau misalnya percaya, yang kedua, tinggal dijawab aja. Kalau misalnya kalian percaya, iya percaya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya percaya, apakah kamu tahu masa lalumu itu siapa? Kamu tertarik pengen tahu nggak? Kalau misalnya kamu nggak percaya, dan berarti stop. Nggak percaya gitu aja titik ya. Nanti jawabannya Bunda akan undi. Ya, akan undi, tinggal pantengin aja ya di kolom komunitas. Percaya dengan reinkarnasi atau tidak. Oke. Dan Bunda mau tarik nih. Siapa kamu dan dia di kehidupan sebelumnya? Ada PR apa sih? Kenapa kok sekarang ketemu di kehidupan ini gitu? Ini kamu.
Ini dia. Wow. Wow. Ini benar-benar hidup dalam sebuah ini ya. Hidup dalam sebuah zaman yang penuh kekerasan ini nggak tahu zaman apa. Bunda nggak ngerti ini. Bunda nggak ngerti. Tapi kamu adalah ini zaman perang ya. Pas zaman kekerasan benar-benar yang kondisi itu lagi tough banget, lagi keras banget. Ya. Dan ini kondisi itu lagi perang. Kamu adalah seorang perempuan dan kamu adalah seorang ibu ya. Kamu punya punya anak gitu. And then siapa dia? Wait, wait, wait. Siapakah dia? Eh, lucunya dia adalah suami ya. Ini memang kalian memang sudah suami istri. Sebentar. Oh, salah, salah, salah. Bukan suami istri. Jadi kamu adalah seorang ibu di kehidupan sebelumnya. Dan dia, kamu adalah seorang wanita. Dan dia adalah anak kamu. Ternyata hubungannya adalah ibu dan anak. Berarti memang udah deket banget. Ya. Terus kenapa ketemu lagi sampai hari ini? Di kehidupan masa lalu, ya ini zaman perang lagi keras, otomatis kamu mengalami yang namanya trauma psikis ya. Secara jiwa mental itu terganggu. Ya iyalah kan ketakutan terus ya. Ketakutan terus. Tapi kamu ini adalah seorang yang apa ya, kayak pejuang gitu loh. Perempuan memang, tapi pejuang. Maksudnya pejuangnya karena mungkin kondisi, keadaan memang harus survive ya. Akhirnya kamu pun ikut mengangkat senjata gitu di zaman itu ya. Dan karena mental atau keadaan pada saat itu sangat keras, otomatis kamu pun mendidik anak itu dengan sangat keras ya, otomatis. Karena gimana kalau nggak dididik dengan keras, lembek, menye-menye, apalagi ya zaman anak-anak tahun 2000-an ya, semuanya serba serba apa, mental health, serba kayak gitu ya. Serba anak-anak zaman sekarang tuh Bunda nggak tahu, cuman Bunda lihat anak-anak zaman sekarang itu lebih lembek ya. Mereka dikit-dikit udah kayak yang mengeluh, menye-menye, bilangnya physical abuse, bilangnya mental abuse, apalah semacam itu, ya. Nah, singkat cerita, kenapa kok ketemu? Jadi, ini anak, ini tumbuh dengan luka batin, trauma ya. Bahkan ini kalau Bunda lihat, ini kamu pun mendidik anak kamu itu dengan fisik yang keras. Jadi disuruh kerja, disuruh apa, kasihan anaknya sebetulnya karena anaknya jadi tersiksa gitu ya. Jadi secara fisik pun terluka. Anak ternyata juga selain zaman, memang itu zaman perang lagi kayak gitu, anak kamu ini juga mengalami yang namanya kayak apa ya, trauma fisik ya. Fisik pun trauma, mungkin kalau misalnya pas ngebantai itu digebukin gitu ya, modelnya seperti itu. Akhirnya kamu tidak mencintai, si dia ini tidak mencintai diri sendiri. Nah, ini kan ada abusive ya, dihajar, di ini, ya memang karena si ibu sendiri udah secara mental udah terganggu gitu karena zaman perang begitu keras, mau makan aja susah, ancaman mati itu setiap saat, zaman kayak gitu ini ya, zaman perang. Lantas apa yang terjadi ya? Hanya sebetulnya di dalam hati si ibu ini cinta ya sama anaknya, cinta sebenarnya, tapi ya karena begitulah kondisi seperti itu. Nah, pada suatu saat ini si ibu matinya keracunan ya, keracunan. Nggak tahu gimana lah zaman itu. Keracunan dan si anak ya udah dia terpaksa harus hidup sendiri ya, harus hidup sendiri. Pada waktu ibunya meninggal, barulah dia itu menyadari bahwa ibunya tuh sebetulnya tuh sayang. Jadi ada rasa penyesalan. Tadinya ketika ibunya masih hidup dia tuh benci ya. Tapi ketika ibunya udah nggak ada, ini ada rasa penyesalan. Dan PR-nya buat si anak adalah mencintai diri sendiri. Sementara PR-nya buat kamu, wait, oh ya, PR dari kamu adalah kamu untuk kamu tuh mengatakan yang sebenarnya jujur gitu loh. Kalau sayangnya bilang sayang, jadi jangan begini. Sebenarnya kamu sayang, tapi perkataan dan aksi serta tindakanmu itu berlawanan dengan sayang. Gitu ya. Seperti itu sih. Akhirnya ya dipertemukan lagi di kehidupan saat ini karena memang belum selesai.
Belum selesai bagaimana? Si anak musti belajar mencintai ibunya. Ibunya pun musti belajar untuk ya jujur dong. Kalau sayang, iya sayang. Jadi jangan tingkah laku sama perasaan itu berkebalikan. PR-nya itu di antara kalian berdua ya, yang mesti diselesaikan. Oke, nanti seperti ini, kalian akan datang bertemu lagi sebagai pasangan di kehidupan kali ini. Oke, Bunda akan buka dulu untuk ciri-ciri fisiknya dia. Kukunya Bunda jatuh. Ingat ya untuk giveaway-nya tinggal ditulis aja pertanyaannya, jawabannya. Ini Bunda akan lihat untuk ciri-ciri fisiknya dia. Yang akan datang, yang adalah cinta sejati kamu. Dia yang akan datang adalah cinta sejatimu. Oh, gemuk, oke, it's okay, not a problem. Oh, oke, bisa gemuk, bisa langsing ya, keluar dua, typical body type. Karena ini untuk ciri-ciri ini salah satu aja, nggak usah semuanya diborong, oke? Nanti kalau semuanya diborong, boros. Bisa atletis juga loh, oke? Berarti ini semua tipikal tubuh bisa ya. Skin tone sedang itu berarti enggak putih, enggak hitam ya, kayak Bunda gini ya. Sawo busuk, sawo mateng ya. Kenapa sih pakai sawo gitu ya? Kenapa bukan buah pir gitu? Oh oke, bisa cerah juga kulitnya, sedang atau cerah ya. Oh my god, ini kenapa keluarnya kayak begini ya? Nggak tahu deh ya. Oh, berarti ini segala warna kulit bisa. Oke, nggak apa-apa. Segala body type bisa. Gemuk, langsing, atletis, kecuali kurus. Dia nggak kurus, oke? Perawakan sedang itu maksudnya nggak tinggi, nggak pendek. Tapi kita lihat, biasanya keluar lagi nih. Tuh, aduh keluarnya. Montok juga bisa ya. Ini semua body type keluar kecuali kurus ya. Semua warna kulit juga keluar, jadi bisa cerah, bisa gelap, bisa sedang. Sedangkan perawakan ini enggak tinggi, enggak pendek, sedang-sedang aja ya. Oke, bisa pendek juga ternyata, tapi enggak tinggi ya, pendek sampai sedang. Oke, tinggi tubuhnya kira-kira itu sebagai gambaran dan ini adalah salah satunya saja keluar ya. Oke, sekarang Bunda mau lihat, Bunda mau cari tahu tentang sifat-sifatnya dia dulu ya. Sifat-sifatnya dia tuh gimana sih? Wait, tunggu dulu ya, oke. Bunda keluarin kartu dulu. Dia adalah seseorang yang karismatik ya. Tahu karismatik tahu ya? Passionate, sexual, sexual, you know, gimana ya bahasa Indonesianya? Terus kemudian, oke, ya kadang-kadang ketika dia dalam kondisi lemah atau nggak seimbang mentalnya ya, mentalnya sedang goncang gitu, keluarnya bisa manipulatif ya, manipulatif dan merusak. Oke. Apalagi rendah hati, sekalipun disebutnya karismatik tuh berwibawa gitu ya. Dia adalah seorang yang rendah hati, bertanggung jawab, baik kok ini orangnya. Baik, cuma gampang stres ya. Gampang stres ketika dalam tekanan itu dia suka menghakimi orang. Menghakimi orang itu dia suka nuduh gitu loh. Termasuk salah satunya kamu. Sifatnya apa lagi? Suka mengasihani diri sendiri. Aduh, aku tuh nggak pantas gitu ya. Emosinya suka jatuh gitu di situnya ya. Pada saat dia down, dia bahkan suka bingung harus memutuskan apa. Oke. Orangnya agak egois ya. Baik memang, tapi agak egois dan mendominasi ya. Oke. Ini kalau Bunda lihat sih orangnya nggak ini banget lah. Kalau misalnya perempuan dia agak tomboy-tomboy.
Kalau misalnya laki-laki tuh penampilannya tuh agak gimana ya? Penampilannya tuh agak eh, nggak maco gitu loh ya. Memang atletis bisa atletis, tapi enggak yang serem, enggak yang maco, enggak gimana gitu loh. Ya, penampilannya itu seperti itu dan Bunda akan cek untuk kira-kira sehari-harinya dia, pekerjaan atau apa. Itu bagaimana? Ah, ini kuku Bunda kok jatuh melulu ya? Oke. Keseharian dia gimana sih? Keseharian itu bisa pekerjaan atau hobi atau komunitas atau pokoknya sesuatu yang dia lakukan tuh sehari-hari tuh ngapain? Oh, ini bisa jadi twin flame kamu ya. Ada twin flame connection. Union sama twin flame. Ini jarang banget karena twin flame tuh harusnya nggak bisa union. Ini berarti mungkin karena memang di kehidupan masa lalu kalian udah ibu dan anak ya. Berarti memang udah deket banget. Dia bisa jadi bekerja sebagai arsitek, bekerja di desain interior, atau bekerja di konstruksi ya. Konstruksi bangun apa, bangun candi kayak bangun apa gitu ya. Seperti itu gitu. Pekerjaan sehari-harinya atau kalau enggak tuh periklanan yang gambar-gambar gitu loh. Semacam itu. Atau dia handiwork itu pekerjaan tangan. Dia bikin apa? Masak kayak atau bikin apa ya? Pokoknya produk-produk gitu loh, bikin bikin produk sendiri terus kemudian dijual. Ya, kreatif gitu loh. Bikin produk terus dijual, produksi ya. Manufacture bisa, punya pabrik bisa banget ya. Dia adalah seorang penyayang binatang. Penyayang binatang ya. Pekerjaannya juga bisa berkaitan dengan binatang, bisa misalnya dokter hewan atau kerja di dinas kesehatan animal atau apa, peternakan bisa. Eh pekerjaannya juga bisa berhubungan dengan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu misalnya kayak motivator. Apalagi yang kebahagiaan insurance, kerja di insurance gitu bisa ya. Terus kemudian kalau misalnya pun kayak pegawai negeri itu yang memang dia itu melayani untuk kepuasan dan kebahagiaan orang ya. Misalnya kayak melayani ya, PNS itu ya melayani untuk kebahagiaan orang, kemaslahatan. Alah gimana sih? Kemaslahatan. Kemaslahatan umat. Misalnya kayak gitu loh. Jadi dia bekerja untuk kepentingan orang banyak. Oke, itu salah satunya. Karena kosakata Bunda terbatas ya, Bunda. Kosakata pekerjaan Bunda terbatas. Ini hanya kayak core itu maksudnya inti dari pekerjaannya dia ya. Oke, dan sekarang Bunda mau cari tahu tentang perasaan dia ke kamu. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Ini perasaan dirasakan waktu awal pertama kali bertemu ya. Kesan pertamanya apa? Oh, dia udah langsung suka. Sejak pertama dia ketemu sama kamu, dia nggak mau, nggak rela kalau misalnya kamu cepat-cepat pergi itu ya. Dia udah suka, udah jatuh cinta, Bo, sejak pandangan pertama. Dan dia sudah langsung udah langsung kerasa ini bakal jadi bini gue, ini bakal jadi laki gue gitu ya. Itu udah kerasa hello future gitu ya. Dia udah langsung yakin dong, pede amat. Pada saat ketemu kamu, dia dalam kondisi berantakan, masih dalam kondisi berantakan dan dia ngomong aku tuh masih berantakan ya. Cuma dia udah kerasa gitu di hatinya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini salah satu tanda atau ciri-ciri kalau misalnya kamu jodoh sama dia. Sejak awal tuh udah kamu langsung kerasa tak ya, tapi taknya tuh asli ya, nggak dibikin-bikin ya. Orangnya nggak bisa nolak ya, karena mungkin baik ya, jadi dia susah banget berkata tidak, nggak bisa nolak. Kamu mintain apa aja tuh dia nggak bisa nolak ya. Ini yang menjadi perasaan dia dan kesannya dia kepada kamu pertama kali, oke? Sekarang Bunda mau tarik dong, kira-kira kapan orang ini bakalan datang ke hidup kamu? Oke, kapan dia bakal datang ke kehidupan kamu? Ini juga sama ya, ini kartunya sungguh-sungguh kartu yang sungguh sangat sulit untuk dikocok. Ini waktunya tergantung kamu. Time is on your side.
Cepat atau lambatnya tergantung kamu. Oke. Cepat atau lambatnya tergantung kepada kamu. Kenapa seperti itu? Ini berarti ada sesuatu di dalam diri kamu yang perlu kamu beresin terlebih dahulu. Entah apa. Artinya, ini orang sebetulnya setiap saat bisa datang, tapi kayak ada sebuah selubung ya. Ada sebuah tirai yang menutupi kamu sehingga dia belum bisa melihatmu. Ya, tapi jadi apa? Ya, perbanyak healing aja dan kondisikan hati supaya selalu bahagia ya. Caranya bahagia gimana Bunda? Orang kehidupan ruwet, cicilan banyak ya, habis patah hati atau apa, mulai dengan tersenyum. Senyum aja terus kayak orang gila, bodoh amat dibilang orang gila ya. Kenapa seperti itu? Coba aja dipraktekkan. Suasana hati menjadi lebih baik ketika kamu tersenyum terus-menerus ya, sama tarik nafasnya, gitu aja ditata. Gitu aja terus ya. Ya, praktekin 2 tahun insya Allah. Biasanya sih kurun waktu setahun 2 tahun ya. Memang nggak instan, tapi setahun 2 tahun itu biasanya menampakkan hasil. Tapi buat kamu yang memang kamu udah sembuh ya secara mentally dan berarti nggak lama lagi. Kurang lebih seperti itu ya sayang. Sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau sio apa saja. Zodiak dan sio apa saja. Oke, ini buat kamu yang berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, ada sio anjing, ada Pisces, ada Aries, ada Aquarius, ada sio naga, ada Libra, ada sio macan, ada Scorpio, ada Aries, ada sio ular. Sorry, ini bukan Aries. I'm sorry. Ini kan Aries sudah ya. Ini Taurus ya. Taurus juga Bunda udah sebutin tadi. Kemudian ada sio babi. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Inisial kalian. Ini inisial kudu masuk ya sayangku ya. Oke. Untuk inisial ini adalah inisial dari nama lengkap kamu. Huruf depan dari nama lengkap kamu. Nama panggilan ataupun nama julukan. Oke. Ada Eko, ada H Hotel, ada D Delta. Untuk D Delta energinya cukup kuat. Ada E Romeo, ada E Lucinta Luna, ada E Susu. Untuk E Romeo energinya cukup kuat. Kemudian ada X Extra, ada V Vivo, ada I India, ada Y Yengki, ada G Gajah, ada A Alpha, ada P Papa, dan ada B Bravo. Ya, kurang lebih ini. Kalau misalnya reading ini resonate dengan kamu, congratulations. Sembuhkan hati terlebih dahulu karena seseorang sebetulnya sudah siap ya untuk bertemu denganmu. Tinggal kamu membereskan diri, membuka tabir, dan song-songlah cinta sejatimu. Oke? Kalau misalnya resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar dan segala doa Bunda yang terbaik untukmu sayangku. I love you. Bye-bye.